Shalom semuanya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi bersama saya Jonathan Gultom dalam program Mendengar Kabar Baik Doa Pagi hari ini. Sebelum kita dengarkan firman, seperti biasa, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kesabaran-Mu kepada kami dari kemarin hingga hari ini sepanjang malam. Kami yang tidak layak untuk diberikan pengampunan, tapi Engkau masih ampuni dan Engkau masih jagai. Kami sebentar lagi ingin mendengarkan sedikit renungan dan juga firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, motivasi yang baru di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pertobatan. Dalam Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Masa kecil seorang insinyur Ciputra penuh dengan banyak kesulitan. Ketika ia berusia 6 tahun, ia harus mengungsi sejauh 140 km dari Gorontalo ke desa Bumbulan agar tidak terjangkau pasukan Belanda. Sewaktu 12 tahun, ayahnya meninggal, sehingga ia terpaksa hidup sederhana karena kondisi ekonomi keluarganya pas-pasan. Setelah SMA, ia berhasil melanjutkan ke ITB sambil bekerja sebagai konsultan teknis. Berkat keuletan, kerja keras, dan kepandaiannya menemukan peluang, pelan-pelan usahanya mulai berkembang dan ia berhasil menjadi raja properti yang terkenal. Salah satu hasil karyanya adalah menyulap tanah berawak menjadi tempat bermain anak-anak yang kita kenal dengan impian Jaya Ancol atau Dufan. Sayang, dalam keadaan sukses, ia lupa akan Tuhan, seperti anak yang hilang. Ketika krisis melanda Indonesia tahun 1996, bisnisnya ikut terpukul. Saat itulah ia kembali pada Tuhan. Ia merintis bisnis baru dan perlahan-lahan bangkit kembali. Bahkan bukan hanya bangkit, ia berhasil menjadi salah satu dari 10 CEO terbaik di Indonesia. Ketika diwawancarai wartawan Jawa Pos, ia pernah berkata, "Saya bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang sekarang saya miliki. Semua itu berkat Tuhan. Saya tidak membanggakan harta saya." Harta itu apa artinya? Harta itu tidak kekal. Dalam hidup ini, yang saya syukuri ialah dosa saya sudah diampuni. Saya bersyukur saya dapat kembali kepada Tuhan setelah krisis. Pertobatan membuat seseorang memiliki tujuan hidup dan prioritas yang berbeda dari sebelumnya. Sebelum bertobat, harta, tahta, kesenangan pribadi itu yang menjadi utama dalam hidup kita. Tapi setelah bertobat, hendaknya Tuhan yang menjadi nomor satu. Apa hal yang paling penting dalam hidup Anda hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Apakah saudara masih mengejar harta, tahta, dan hal-hal duniawi lainnya? Betul, kita perlu uang, tetapi tidak perlu sampai menimbun uang. Betul, kita perlu jabatan strategis supaya kita jadi lebih bisa berdampak bagi orang yang di bawah kita, tetapi tidak perlu sampai sikut kiri kanan. Betul, kita perlu menjadi yang nomor satu, tapi kita tidak perlu fitnah orang, tidak perlu mendengki orang. Mari Bapak Ibu, kita harus menganggap setiap kemurahan, kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita adalah saat
untuk bertobat. Kalau Tuhan hari ini masih membiarkan kita hidup, itu adalah kemurahan-Nya supaya kita bertobat, supaya kita kembali dan tidak mengulangi dosa yang sama. Mari Bapak Ibu, kita renungkan sejenak. Mungkin ini sudah biasa, ini mungkin sudah sering digaungkan, atau mungkin sudah banyak pengkhotbah yang mengajarkan tentang pertobatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa yang mungkin bosan mendengarkan kalimat pertobatan. Tetapi hari ini izinkan saya mengingatkan sebagai hamba Allah. Kalau pesan ini masih terngiang, masih disampaikan, Tuhan masih izinkan Bapak Ibu mendengar suara ini memperkatakan, bertobatlah, maka cepat ambil keputusan bertobat. Sebab kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan selesai di dunia ini. Beberapa waktu yang lalu ada kasus seseorang meninggal karena tersedak mie instan. Bayangkan, tersedak mie instan. Harusnya makan mie instan bikin jadi lebih kuat, menambah energi, malah game over. Mari Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu waktu Tuhan bagi kita, kapan Ia panggil kita. Ada beberapa orang yang tanpa aba-aba tiba-tiba dipanggil Tuhan. Tapi ada juga orang yang sudah kecelakaan tapi masih bisa selamat di ruang ICU. Mari kita renungkan. Ketika masih ada waktu untuk bertobat, ambil kesempatan tersebut. Waktunya sudah dekat. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang dan kapan Tuhan mendatangi kita, menjemput kita. Kiranya ini menjadi berkat di pagi hari ini, memotivasi, membawa pertobatan, membawa hati yang baru dan motivasi yang baru bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengajarkan kami ya Tuhan pagi hari ini, bahwa kemurahan-Mu, kebaikan-Mu itu adalah tujuannya untuk membawa kami bertobat, mengambil keputusan untuk kembali berbalik dari jalan kami yang jahat. Kami mungkin sudah banyak mendengar tentang pertobatan, kisah pertobatan, khotbah tentang pertobatan. Tetapi kami tidak pernah merasakan pesan yang begitu dalam hari ini, bahwa kita tidak pernah tahu kapan waktu kami datang. Kami mau belajar ya Tuhan dari orang-orang lain yang tiba-tiba Engkau panggil, yang tiba-tiba selesai di dunia ini, tapi masih belum selesai dengan urusan dosanya, masih belum memutuskan untuk ikut Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini kami diteguhkan, dikuatkan, bahwa kami perlu kasih karunia Tuhan dan kami mau mengikut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan sampai berjumpa esok hari dalam program mendengar kabar baik doa pagi bersama saya, Jonathan Gultom. Haleluya.